Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Disuruh oleh Allah untuk makan dan minum. Allah mengatakan bahwasanya wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Makan dan minumlah harus dengan mendapatkan harta. Akan tetapi terkadang dalam kehidupan kita mencari harta tersebut karena tadi tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala sebelum mencarinya. Padahal seperti yang kita kutip perkataan dari Imam Al-Qarafi, yang beliau menukil juga perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya setiap muslim yang ingin melakukan setiap transaksi, setiap akad, setiap ingin melakukan akad mencari rezeki Allah Jalla fi'ula, hendaklah dia pelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula, dan rezeki yang dibawanya betul-betul adalah rezeki yang diberikan kepada dirinya dan anak istrinya. Karena bila tidak, maka apa yang didapatkan adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas seorang muslim untuk berani memakannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menjelaskan tentang bapaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki seorang budak, dan dalam Islam budak bekerja, seluruh hasil kerja budak untuk tuannya, dan budak dijamin hidup oleh kehidupannya dijamin oleh tuannya, diberikan makan, diberikan pakaian. Tetapi bila budak ini memiliki keterampilan seperti berdagang atau memberikan suatu jasa, seluruh hasil dari jasa tersebut adalah milik tuannya. Si budak tidak memiliki apa-apa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang budak. Setiap hari budaknya ini pergi ke pasar kota Madinah dan di sana mencari rezeki Allah dengan menawarkan beberapa jasa. Dan setiap sorenya budak ini pulang ke rumah membawa hasil dari kerjanya dan diberikan kepada Abu Bakar. Terkadang hasilnya berupa roti, bentuk makanan. Setiap budak ini pulang, Abu Bakar terus menanyakan kepada budak ini, ini dari mana engkau dapatkan? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan hendaklah begini seorang orang tua atau seorang istri atau seorang suami untuk dalam rangka mengawasi diri sendiri dan anak keluarga dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila anak membawa makanan yang tidak ada di rumah kita dan bawa ke rumah, hendaklah kita tanyakan bagaimana cara dia mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram. Walhasil budak tersebut terus menjelaskan dari mana dia dapatkan. Tapi suatu ketika budak tersebut membawa roti, dan di waktu itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan berpuasa, sehingga dia terburu-buru untuk langsung memakan roti yang dibawa oleh budaknya tadi. Setelah roti masuk ke dalam tenggorokan dan belum sampai ke dalam lambung Abu Bakar radhiyallahu anhu, budaknya mengatakan, "Wahai tuan, kenapa hari ini Anda tidak bertanya dari mana saya dapatkan?" Lalu Abu Bakar terperanjat dengan perkataan budak tersebut. Dia mengatakan, "Cepat katakan, wahai budak, dari mana engkau dapatkan? Bagaimana cara engkau mendapatkan
roti ini tadi. Budak itu menjelaskan, kuntu takahantu fil jahiliyah wa lam uhsinul kahanah. Dulu sebelum masuk Islam, kata si budak, aku pernah memiliki pekerjaan sebagai tukang tenung namanya. Tenung, meramal nasib. Saya lihat, coba tangannya lihat sini. Ini umur 42 atau 41, sakit ni nanti. Ini kalau macam ni, umur 50 punya rumah 2. Dia meramal kalau macam ni, mungkin dia diramalnya akan ada anak segala macam. Ini meramal, dan ini haram. Ramal nasib, ramal masa yang akan datang. Karena apa? Karena masa yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Qul la ya'lamul ghaiba illa Allah. Hai Muhammad, katakanlah, tidak ada yang tahu masa akan datang kecuali Allah Jalla fi'ulah. Tidak ada. Sekarang dia memastikan kamu akan terjadi seperti ini, atau kamu akan mendapatkan musibah seperti ini. Lalu cara menolaknya ditambah lagi dengan cara kesyirikan. Tolong sembelih ayam hitam jam sekian, berikan ke kuburan si anu, atau buang di kali atau di sungai atau di tempat-tempat tertentu. Ditambah kesyirikan yang kedua. Ini dilakukan oleh budak itu sebelum dia muslim. Kuntu takahantu fil jahiliyah. Sebelum Islam, aku pernah bertenung, melakukan penenungan. Aku yang memberikan ramalan, memberikan tenungan. Orang datang bertanya, saya jawab. Padahal saya tak bisa bertenung, padahal saya tak pernah belajar ilmu tenung. Tapi orang datang kepada dia minta tenungan, saya tenung. Biasanya orang bayar upah bertenung. Ada satu tak bayar, belum bagi bayar. Saya tak pernah berjumpa lagi sama dia. Tadi waktu di pasar bertemu dengan dia dan dia bayar, fulan, ini upah tenung dulu belum saya bayar. Ternyata tenungan kamu mantap. Ini upahnya. Dari upah ini saya beli roti, ya Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Waihak, celakalah engkau. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau muntahkan makanan tadi seluruhnya, dan dia masukkan tangannya ke dalam mulut ujung lidahnya, sampai muntah-muntah. Lalu Aisyah mengatakan, ya abata irham nafsak. Wahai bapakku, kasihani dirimu, cukup sudah, bertaubat kepada Allah sudah cukup. Kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak mau satu makanan yang haram masuk ke dalam lambungku, karena Allah akan menyiksa aku. Maka seorang muslim dan seorang muslimah, dan begini kehidupan mereka, si istri selalu mengingatkan suaminya untuk mencari yang halal. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, dan sebelum beliau Al-Imam Nawawi juga menjelaskan bahwasanya para wanita salaf selalu mengingatkan suaminya ketika suaminya hendak keluar rumah mencari rezeki. Suami hendak mencari rezeki, pergi ke tempat pekerjaan, ke kantor, pabrik, atau ke mana-mana, atau ke perusahaan, selalu diingatkannya dengan perkataan, wahai suamiku, inna lanasbiru alal ju' walakin la nasbiru ala narillah. Wahai suamiku, engkau keluar rumah mencari rezeki Allah Jalla fi'ula, pulang tidak membawa apapun juga. Kami, aku dan anak-anakmu masih bisa bertahan menahan kelaparan. Tetapi wahai suamiku, kalau engkau pulang membawa makanan, membawa hasil dari pekerjaanmu hari ini, dan ternyata adalah engkau dapatkan dengan cara yang haram, aku dan anak-anakmu tidak tahan memakan neraka Allah. Begini saling nasihat dalam keluarga yang mencari kerana Allah Subhanahu wa taala. Si suami mempelajari syariat Allah dan mencari yang halal, meminta kepada Allah, wabtaghu indallahi rizq.
Allah cari rezeki dari sisi Allah Jalla fi'ula. Allah mengatakan cari dari sisi Allah rizq. Apa artinya? Cari sisi Allah dahulu, pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dahulu, baru Anda dapatkan rezeki. Bukan mencari harta kemudian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tahu apa yang Anda bawa pulang. Yang Anda bawa pulang ini neraka yang mau dimasukkan ke mulut anak dan istri dan mulut kita, atau betul-betul rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di antara hal yang merusak hasil dari apa yang kita dapatkan baik dengan bertransaksi atau dengan jual beli adalah gharar. Pernah dengar kata gharar, Pak Adi? Gharar, Pak Adi pernah? Gharar. Gharar itu tidak jelas. Apa artinya? Sudah jelas artinya apa? Apa artinya? Iya, tidak jelas kesudahannya. Majhulul aqibah. Pada saat berakad tidak jelas kesudahannya. Ini dinamakan dengan gharar. Masuk bagian dari qimar perjudian dan masuk bagian dari maisir perjudian. Tidak jelas akhirnya. Masuk bagian dari perjudian. Contoh, pada saat kita makan di rumah makan, umpamanya, saya nggak tahu rumah makan, kalau sepertinya bayar belakangan ya, bayar nanti setelah makan kan ya. Pada saat kita makan, tahu kita harga yang kita makan ini? Tahu? Pada saat makan, kalau harga ini umpamanya tahu jelas sekian, kita makan, tidak tahu harga makan. Nanti dia tuliskan sekian. Berarti pada akad kita memakan, kita tidak tahu harganya. Ini gharar atau tidak? Termasuk gharar. Tapi lihat tapi nanti kita bahas, belum tentu ini salah atau betulnya. Saya mengatakan baru gharar, kan tidak semua gharar yang haram berbeda dengan riba. Lihat sebagian rumah makan dan muslim umpamanya, KFC, McDonald, bisa makan dulu atau bayar dulu? Bayar dulu kan ya? Ada ghararnya berarti. Jelas harganya. Kenapa rumah makan muslim malah tak jelas? Nggak ada masalah Ustaz, kan ada daftarnya, kan daftar harganya diletakkan dia. Yang tak jelas Anda tak baca. Sebetulnya jelas, Anda tidak membaca. Berarti ada gharar. Ghararnya bagi Anda, bagi yang lain enggak gharar, karena jelas sudah ada di sini harganya. Faham? Maka ini gharar yang dibolehkan. Tidak semua gharar diharamkan. Karena saya pernah dia belajar sama saya dan belajar buku saya dan sering diskusi. Jadi jadi ekstrim apa? Jadi terlalu berlebihan. Dia tak mau makan kalau tak bayar dulu, karena gharar kata dia. Saya tidak mau gharar. Kalau di sana di rumah makan Minang, makan dulu, setelah makan baru dihitung, sama seperti sini. Setelah dihitung baru. Kalau diajak makan rumah Minang, dia tak makan, dia lihat saja kawan makan, ayo makan. Sengaja ada kawan sengaja dibawa rumah makan Minang biar coba dia keyakinannya berubah apa tidak. Betul tak berubah. Dia melihat saja, tak mau dia makan. Akhirnya katakan, udah bayarlah dulu. Kalau bayar dikasih makan, baru dia mau makan. Ini kesalahan karena memahami gharar tidak secara sempurna. Dia memang diharamkan, tetapi bila sudah menjadi, ini yang dikatakan oleh para ulama, bila Anda melakukan suatu akad, baik akad sewa, naik kendaraan, ini ada kendaraan umum ya, naik taksi ada kan ya, taksi ada, sampai ke tempat tujuan sudah disepakati harga dari awal atau tidak? Taksi pakai argo, berarti nggak ada kesepakatan dari awal berapa harga kan?
Bisa harganya Rp50, bisa 60, bisa 49, bisa 45. Tak jelas atau tidak? Kok jelas? Jelas harga atau tidak? Kalau Anda di Mekah umpamanya naik taksi, pernah pakai argo? Enggak pernah. Jelas harganya 10 real gitu kan ya. Asyrah, Syrin, Khamsin, jelas harganya. Walaupun terkadang dibohongin oleh dia. Harganya dekat cuma 2 real, minta dia 50 real, itu lain lagi kasus. Tapi jelas. Masalah dia pembohongan, itu dosa selanjutnya, tapi tidak masuk dosa gharar yang perjudian. Tapi ketika Anda naik taksi, jelas harganya? Tidak. Kalau kita minta tidak mau pakai argo, bisa? Bisa. Alhamdulillah, kalau bisa jelas berarti jangan pakai yang tidak jelas. Kalau kita pakai argo, sama tadi makan di rumah makan yang sudah ada harganya. Dia sudah ada per meternya sekian, ketika naik ada sekian, cuman jarak yang akan ditempuh tidak jelas. Ini juga dibolehkan berdasarkan perkataan Imam Ibn Taimiyah dan Muqayyim, ya'ulu ilal ilmi. Ya'ulu ilal ilmi. Pada waktu akan tidak jelas, tapi nanti akan jelas setelah selesai. Tapi memang akan ada juga unsur penipuan. Jarak tempuh dekat, kata dia macet sini. Apa dia macet? Macet, kita mutar yang jauh. Argonya naik apa turun? Naik lagi. Itu di luar ketentuan mengatakan gharar, tetapi ghararnya sudah menjadi dibolehkan karena ada harga yang umum. Karena ada harga yang umum. Ini diantara bentuk gharar dalam masalah harga. Dalam masalah harga. Jangan Anda katakan nanti, oh ini gharar nggak jelas, judi ini, saya nggak mau naik taksi. Terserah Anda, beli mobil nggak apa-apa, bagus. Beli kereta bagus, alhamdulillah. Dengan syarat tidak pakai riba, tapi kalau pakai riba, tidak berkah keretanya, Allahul musta'an. Bisa juga syarat dalam menjual barang ditukar dengan uang. Barang harus jelas, ma'qud alaih harus jelas. Barang harus jelas. Jual buku ini umpamanya, saya jual ke beliau. Pernah baca buku ini? Belum. Tahu isinya apa? Belum. Ketika Anda beli berarti gharar atau tidak? Berarti buka dulu, sampulnya dibaca dulu sama dia. Sama dengan membeli barang yang masih dalam bungkus, yang kita beli isi di dalamnya. Ini juga tidak jelas. Hak kita untuk melihat dulu sehingga menjadi jelas. Kalau buku sediakan satu sudah dibuka nih, tapi ini banyak yang dibuka, itu dibuka, ini dibuka, boleh lihat, tak masalah. Isinya sama macam. Hilang ghararnya sudah. Sudah dibuka dijual boleh kalau dia mau, tapi kalau dia ambil yang belum dibuka juga boleh. Ini sudah dibuka, sudah terpakai, saya tidak mau, saya mau yang baru. Silakan. Tapi harus ada yang dibuka oleh si penjual. Kalau tidak menjadi gharar dia. Atau kecuali dia saya sudah lihat contoh yang sama. Saya sudah pernah baca, tidak masalah. Ini insyaAllah sama saya beli. Jadi hilang ghararnya. Karena kalau tidak sama menjual, apa biasanya dalam istilah Indonesia, jual kucing dalam karung. Sama juga. Di sini apa istilahnya, jual kucing? Kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Tahu. Tahu dalam kucing apa udah tahu. Tak tahu. Tak jelas. Boleh itu. Enggak boleh. Itu tidak boleh, jual kucing tidak boleh juga. Itu contoh yang buat orang tidak mengerti fikih muamal, tidak mengerti hadis Rasulullah SAW. Karena nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hir. Nabi melarang menjual belikan kucing. Kucingnya pun tak boleh walaupun jelas. Apalagi sekarang tak jelas. Maka di sini ada dua unsur gharar. Ada dua unsur larangan. Pertama gharar, pertama ada larangan jual beli kucing. Nah, untuk dengan demikian, gharar tidak semuanya mutlak diharamkan.
Kalau gitu, macam mana Ustaz kita nak beli telur? Jelas isinya gharar Ustaz. Oh iya sih gharar, tapi kalau anda buka dulu, tak mau tukang telurnya, rusak sudah dia. Hah? Harus bayar. Bagaimana kalau kita nak beli durian? Bisa dibuka dulu semua baru bayar? Nah, baru bayar, akadnya kalau dibuka dulu bisa. Boleh? Ada yang boleh. Ada yang boleh. Kalau tidak jadi tidak masalah. Boleh. Dibuka dulu semua sama dia. Nanti kalau jadi nggak ada masalah. Oh ini bagus. Tukang jualnya berarti mengerti fikih muamalat, tidak ada gharar. Bagus. Tetapi tidak mutlak gharar ini diharamkan, berbeda dengan riba. Dia memang antara boleh dan tidak karena mengandung gharar. Rasulullah nahan ba'il gharar, melarang jual beli gharar dan mengandung unsur judi. Ada pihak yang dirugikan. Andai isinya, umpamanya beli buku ini tertutup, tak tahu pernah baca sebelumnya. Ternyata isinya menakutkan. Harus berhenti saya dari pekerjaan ini bacanya. Memberatkan dia ketika membaca. Tahu saya nggak jadi beli. Pinjam sajalah kata dia. Sehingga kalau lihat bisa baca, yang penting-penting saja. Kalau semua tak terlalu berat, nanti banyak yang tak boleh jadinya. Maka dengan demikian ghararnya akan menjadi berkurang dan tidak mutlak gharar diharamkan. Gharar yang banyak yang diharamkan, yang sedikit tidak. Ini memang ada gharar tapi sedikit. Kalau tidak bisa hidup di atas dunia ini. Allah juga tidak mengharamkan, tidak menyusahkan kita hidup. Setiap kita beli kita tidak tahu. Beli baju tahu tak benangnya dari apa? Benangnya jenisnya apa? Benang berapa? Tidak ada yang tahu. Beli kereta tidak tahu isi dalam mesinnya. Ini juga mengandung gharar, tetapi tidak mutlak dia diharamkan. Karena kita tahu bahwasanya dia sudah punya standar yang bisa bagus untuk digunakan. Yang kita orang redo, kita memang tidak tahu harganya, tapi orang tahu harga umum cukup. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Saya jelaskan di buku Nukil Mazhab Syafi'i, tidak sah akad jual belinya. Karena Imam Syafi'i sangat kuat mengatakan tentang masalah gharar. Sampai bai'ul ghaib ala sifah tidak halal dalam mazhab Syafi'i. Bai'ul ghaib itu umpamanya buku tak ada, buku di mobil, di kereta, afwan. Bukunya di kereta. Lalu Pak Adi nawarkan jual beli dengan beliau. Saya jual buku harta haram. Satu harga sekian ringgit. Setuju, harga setuju. Bukunya mana? Sudah akad, kita ambil ke kereta. Sah ini? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Walaupun dijelaskan beliau bahwa buku harta haram karangan si fulan, sekian halaman, harga sekian. Jelaskan itu kan ya. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, bai'ul ghaib al-istifah la yajuzu indana. Menjual yang tidak dihadirkan barangnya hanya dengan disifati saja, maka tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab beliau paling ketat dalam masalah gharar. Jelas ibu-ibu, kalau beli barang, beli gamis, beli gaun, pakaian di rumah, tapi akadnya di sini umpamanya, dan belum pernah lihat yang itu, yang akan dibeli itu, tapi dijelaskan sifatnya seperti ini bentuknya, karakternya, maka mazhab Syafi'i ini tidak boleh. Harus ketika dibawa barang diperlihatkan, dibuat akad baru lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Berat memang mazhab Syafi'i dalam gharar. Akan tetapi mayoritas para ulama, jumhur para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh, asal sifat tadi jelas. Maka dalam mazhab Syafi'i jual beli melalui via internet, via online tidak sah. Kalau ngaku mazhab Syafi'i, jangan beli online.
Tapi kalau ingin ikut yang kuat dalam agama Islam, boleh, karena banyak para ulama mengatakan boleh. Mana dalil yang mengatakan boleh bai'ul ghaib ala sifah? Hanya dijelaskan sifat-sifat dari barang tersebut. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang wanita dakhalat ala ukhtiha, masuk kepada wanita yang lain, fala yasifuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Bila seorang wanita bergaul dengan wanita bergaul tentu auratnya dan terbuka. Lalu wanita ini pulang ke rumahnya, diceritakan kepada suaminya tentang temannya tadi. Temanku rambutnya panjang segitu, warnanya ini, warna rambutnya, kemudian begini. Kata Rasulullah SAW, jangan, ini haram. Seolah-olah suaminya melihat wanita tersebut, dan dilarang, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para ulama mengambil dalil. Maka kata mayoritas para ulama boleh jual beli dengan sifat tadi, karena Rasulullah SAW menyamakan antara dengan disifati dengan melihat langsung, sama-sama haram. Bila suaminya tadi melihat wanita teman dari istrinya tadi dengan sifat umpamanya rambut kan aurat, berdosa tak suami tadi? Dosa. Wanita mensifati kepada suaminya tentang rambut temannya tadi juga berdosa, kata Rasulullah SAW. Sama seolah dia melihatnya. Berarti Rasulullah menyamakan antara disifati dengan melihat langsung. Dengan demikian, jual beli yang al-ghaib ala sifah, yang di kereta bukunya, kemudian dijelaskan sifatnya, sah, sama seolah dia melihat. Berarti jual beli online sah? Alhamdulillah, sekarang sah. Sekarang. Tapi keluar dari mazhab Syafi'i dulu. Dalam kasus ini boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau ada pendapat yang lebih kuat lagi, kita ikut yang kuat, kita ikut, karena kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Bila ada pendapat yang kuat, insyaAllah itu diikuti, kita lebih selamat. Baik. Ini sebagian dari permasalahan jual beli gharar. Dan jual beli gharar ini sangat banyak hari ini, terutama di pasar modal, di pasar bursa, ya. Dengan cara tidak ada serah terima barang. Bursa namanya, pasar bursa namanya, pasar modal, stock exchange, bursa saham kan ya, beli bursa saham. Tidak pernah serah terima, pada Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang menjadi milikmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tabi' hatta taqbidahu, jangan kau jual barang yang telah engkau beli, yang telah engkau miliki, tapi belum lagi diterima. Sedangkan di bursa saham tersebut tidak ada serah terima, yang ada hanya pertukaran uang. Uang kita bayar, kadang tak bayar uang juga, hanya buat transaksi saja. Andai umpamanya perkiraan kita yang betul, kita dapat uang keuntungan tersebut. Kalau kita yang salah perkiraan kita yang bayar uang. Tidak ada serah terima. Saham kemudian bisa kita jual lagi sebelum kita terima. Maka ini bagian dari jual beli gharar dan perjudian. Sehingga para ekonomi, para ahli pakar ekonomi kafir pun mengatakan, menamakan bursa tersebut kasino, apa mereka nama? Kasino pasar modal. Ya, artinya pasar modal sama dengan kasino, judi. Itu mereka mengatakan demikian karena tidak ada serah terima barang, yang hanya ada selisih antara harga, yang dimenangkan dia dapat uang. Sama dengan perjudian, cuma perjudian yang dilegalkan. Wallahu ta'ala alam. Ini secara garis besarnya, mungkin bisa dikembangkan dengan diskusi. Masih ada 25 menit, silahkan. Ya Ibu. Untuk barang yang haram,
Untuk Lagi contoh gharar yang haram. Contoh ada lagi. contoh gharar yang haram. Di buku banyak saya, tapi mata saya kurang. Saya setelah dibedah mata agak bermasalah karena tumornya di belakang mata. Bentuk-bentuk gharar yang diharamkan, Bobby. Kriteria gharar yang diharamkan ada. Setelah kriteria hikmah pelarangan, bukan, ada bentuk-bentuk Itu ada ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. gharar dalam akad, gharar dalam objek akad. Coba 224 Bobby. Coba 224 Bobby. Ya itu cetakan lama tapi ya. Ruang lingkup gharar dalam akad. Bukan gharar dalam objek akad. Coba dalam ruang lingkup, coba baca ruang lingkup. Ruang lingkup gharar dalam akad jual beli. Iya. Gharar ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan Iya. Nah, 3.91 itu gharar dalam akad, 392 gharar dalam objek akad, 393 gharar dalam jangka waktu pembayaran. Baca gharar dalam akad apa saja contohnya? Gharar dalam Misalnya. Misalnya, ada dua akad jual beli dalam satu akad, seperti A pemilik moto X gitu, mengatakan kepada B seorang lain, saya jual motor ini kepada Anda kalau tunai seharga 10 juta, kalau Rupiah, bilang rupiah ringgit tak mungkin. 10 juta rupiah. Kalau kredit selama 2 tahun seharga 12 juta rupiah. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana yang ia inginkan, tunai ke kredit atau angsuran, mengambil motor dan mengatakan saya beli motor Anda. Ya, ini termasuk jual beli gharar. Dia mengatakan ini barang, rumah atau apa atau jasa saya jual harga umpamanya 1.000 ringgit. Kalau tunai angsuran sebulan 1.100 terlalu mahal ya, 1.010. Angsuran 2 bulan tambah aja kali 10, 3 bulan kali 10. Ini sekarang lalu dia bilang udah saya beli, saya bawa barangnya. Jelas harganya berapa? Tidak, karena dia tidak menentukan yang mana yang dia pilih. Si penjual. Kalau dia si pembeli mengatakan saya beli yang 3 bulan angsuran, berarti harganya 1.030. Lalu dikatakan ini harga 1.030. Jelas sekarang harganya, sekarang boleh. Sekarang jadi boleh. Tapi kalau kemudian 3 bulan belum lagi lunas angsuran, belum selesai angsuran, masuk bulan keempat, kata si penjual, sekarang 4 bulan kan, tambah berapa lagi? Tambah 10 ringgit lagi. Boleh? Boleh? Kalau terlambat ya tidak boleh. Terlambat dia kan sebulan, tambah 10. Tadi kan sudah saya katakan dari awal 1.000 itu tunai, tambah sebulan, tambah 10. Anda tadi pilih 3 bulan, sekarang dah 4 bulan, berarti 4 bulan Anda pilih, berarti 1.040. Boleh ini? Ini dia riba. Ini dia riba. Ini tak gharar tak, tapi riba. Karena tadi hutang dia 1.030 untuk 3 bulan bayar. Ternyata 3 bulan tidak bisa bayar. Harus dia bayar 4 bulan. Ada pertama 1 bulan. Dia minta pertambah lagi 10 ringgit. Ini berarti beri masa tangguh, saya tambah uangnya. Jadi riba dia sekarang. Tapi kalau dari terlambat dia tidak ada pertambahan, terlambat dia 4 bulan. Ya, Anda tak menepati janji.
Dia beri alasan macam ni. Kalau memang dia tak mampu, kita beri masa tangguh. Allah mengatakan wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bila dia tidak mampu membayar, maka beri masa tangguh sampai dia mampu. Tapi kalau dia berbohong, kalau dia berbohong, Rasulullah mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar kemudian dia tunda-tunda, ini sebuah kezaliman. Dia menzalimi si penjual. Tadi kan penjual sudah buat harga dan sudah sepakat. Sekarang dia mampu bayar dan ditunda-tunda. Berarti dia menzalimi hak si penjual. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Ini orang boleh dirusak nama baiknya. Dan boleh diberikan sanksi. Sanksi dengan menarik barang kembali boleh, atau kita katakan kepada orang-orang teman-teman kerabat, teman-teman sejawat, jangan pernah jual tidak tunai dengan si fulan atau si fulana, karena dia sering menunda-nunda pembayaran hutang yang sudah jatuh waktunya. Baik. Ini salah satu bentuknya. Coba baca bentuk lain lagi. Gharar dalam objek akad. Gharar dalam objek akad. Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Gharar pada barang dan harga disebabkan beberapa hal. Satu, fisik barang tidak jelas. Fisik barang tidak jelas, ya. Misalnya baca. Ini misalnya penting oleh Ibu. Misalnya penjual berkata, aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp100.000. Sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Iya. Ada kotak. Ini Masya Allah, isinya Subhanallah. Isinya Subhanallah. Saya berat nak jual RM200 isinya. Berat. Kira-kira tawar berapa Bobby? Tapi tak boleh lihat. Tak boleh lihat isinya apa. Tapi Masya Allah isinya. Anda tawar berapa? RM190 lah ya. Turun saya RM10 apa? Setuju? Kalau setuju, judi namanya. Kalau setuju judi namanya, karena dia belum lihat. Bisa jadi setelah diterima dia, isinya biasa, tisu biasa, tidak ada yang harga mahal. Bisa jadi, mana handphone saya? Handphone saya sana. Bisa jadi ternyata ada handphone di dalamnya yang harganya Rp250. Maaf real, Rp250. Rp250. Nah, ini dia yang perjudian. Bisa dia untung, bisa saya rugi. Berbeda dengan risiko perniagaan. Kalau Anda beli jelas barangnya, jelas ini, oh ini jelas, Masya Allah, sudah saya lihat, saya tahu isinya. Dan ini buku berharga. Saya akan bantu untuk mendistribusikannya, untuk mensebarluaskannya dengan cara membantu menjualnya. Jelas bagi dia. Umpamanya berapa ringgit, Syekh? 60. Dia beli 60, bisa jadi dijual dia 65 atau 70 biar untuk sikit apa, tapi orang dapat ilmu. Masya Allah, kawan-kawan saya banyak di daerah sana butuh ilmu macam ni. Bisa jadi untung, bisa ada yang beli, bisa jadi tidak. Kalau tidak ada yang beli, rugikan dia. Kalau ada yang beli, untung dia RM10. Ini gharar atau tidak? Tidak, karena bukunya jelas. Ini namanya spekulasi. Mukhatarah dalam bahasa Arabnya. Mukhatarah nama dalam bahasa Arabnya tidak jelas untung rugi, tapi barang dibeli jelas. Ini berbeda dengan gharar. Kalau ini boleh, sehingga Syekh Hasan mengatakan setiap pedagang yang berjual beli dia adalah mukhatir, spekulan. Tetapi jelas barang di dagangnya, karena ketika dia beli barang, dia ingin tak jual lagi, tentu dia untung, tentu rugi. Tapi kalau yang tadi ini murni judi, bisa jadi saya katakan ini sisinya enggak rugi kan, Anda tidak akan rugi beli dengan harga RM200. Tapi tak boleh lihat. Setuju RM200? Ini namanya judi, gharar. Dan ini tidak tahu saya, kalau di Jakarta banyak seperti itu kan ya, orang-orang minat pandangan ya, jual barang dimasukinnya barang mahal, saya masukin, lihat ini berapa harga sekian.
Sini ada juga. Tapi orang Indonesia juga jual. Tak punya rasa tambah lagi. Tambah lagi. Masuk ke dalam. Dia terbungkus. Ini gharar ya. Tapi tak boleh dilihat. Tak boleh pegang. Tak boleh tengok dalamnya. Ini gharar besar. Judi namanya itu. Misalnya nanti dibawa pulang udah untung, Masya Allah saya untung. Jadi bawa ini harganya murah semuanya. Orang Indonesia juga yang bos ya. Padang juga. Allah Ustaz. Allah barik. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, Ya, Ibu. saya tanya balik yang awal tadi tu. Ya. Yang tunai dengan hutang ni kan. Ya. Kalau apa dalam asal kata yang hutang selama 3 bulan, harga dah disetujui kata Ya. 300 lebih, dan dia tidak lundaskan bayaran tu dalam tempohnya, Ya. bawa kepada 2 bulan lagi. Apa penyelesaian yang sebab yang boleh kita ambil? Sebab kalau setakat kita memberitahu pada orang lain jangan berurusan dengan dia lagi, saya rasa tak menyelesaikan Tidak menyelesaikan masalah. Ya, Masalah. zaman sekarang kita bukan berurusan dengan barang yang sikit kan, bukan masalah besar sikit kan. Jadi apa penyelesaian dan Islam yang kita boleh buat Betul. sebagai masalah itu? Ya. Dalam Islam ada setiap penyelesaian, pasti ada. Ya. Untuk jual beli yang tidak tunai, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai penjual, minta barang jaminan. Apa namanya? Boroh namanya. Gadai. Minta barang gadaian. Rasulullah SAW membeli makanan gandum dari siapa? Yahudi. Dengan cara tidak tunai, berarti hutangkan ya. Warahanahu dir'ahu. Rasulullah memberikan gadaiannya apa? Baju besinya. Yang lebih mahal baju besi itu daripada makanan tadi. Tapi Rasulullah tak punya uang dinar, uang dirham. Nah, kalau kita jual dengan cara tidak tunai, ya, minta barang jaminan untuk penyelesaian. Sehingga ketika pada waktu dia kesepakatan bayar dia tidak bayar, ini kan kita jual, kita dapatkan uangnya. Kalau berlebih kita kembalikan kepada dia untuk bisa hutangnya. Artinya tadi belum dibayar sama sekali, terjual barang gadaiannya tadi, baju besinya umpamanya terjual Rp1.500, utang dia 1.300. Berapa kelebihannya? 200. Ambil 1.300 untuk kita, 200 berikan kepada dia. Ini hak anda. Saya ambil utang saya sudah. Kalau barang jaminannya itu yang barang yang dibeli yang dijaminkannya, sama seperti rumah umpamanya. Anda jual rumah kepada seseorang, lalu Anda katakan, saya tidak akan, sini balik nama juga. Apa namanya? Apa nama tukar? Sertifikat itu dia tukar kepada orang yang beli. Pembeli. Apa balik nama apa? Tukar hak milik. Penukaran hak milik nanti, kalau dah lunas semuanya, baru saya tukar hak milik anda. Sekarang saya jadikan ini sebagai gadaian. Siapa tahu anda tidak membayar sebab waktu atau anda menghilang, aman kan anda? Andai dia sudah bayar angsuran DP segala macam, kita jual umpamanya Rp1.000.000, sudah bayar dia Rp500. Ya, betul, Masya Allah. Rp500.000. Kemudian bulan selanjutnya tak bayar lagi. Dia, Masya Allah, saya tak mampu lagi bayar. Bulan selanjutnya tak bayar lagi, masa tak bayar lagi. Lalu kita katakan kepada dia, kita buat persyaratan dari awal, 3 bulan 3 kali berturut-turut tidak bayar, maka ini saya berhak menjual ke pihak yang lain. Jual dengan pihak yang lain, mungkin terjual 1.200.000, karena biasanya kan naik harga properti. 1.200.000, terjual 1.200.000. Baik nama langsung kepada pembeli selanjutnya tadi. Yang kedua, berapa yang kita ambil? Berapa yang kita ambil? 500 atau 700? 700. Alhamdulillah 700. Tapi yang betul yang mana?
Alhamdulillah 700 ya kita untung 200. Tapi untung ini adalah gharar, mengampas hak orang. Karena sudah dibeli, walaupun belum lunas, ini barang milik siapa sudah? Pembeli. Walaupun belum lunas, dia tidak bisa menjualkan, tapi sudah berhak menjual. Kalau dijual tanpa balik, tanpa apa namanya tadi? Alih. Tanpa tukar hak milik bisa. Tapi orang tak mau, itu saja. Tapi ini haknya dia. Berarti kelebihan keuntungan dari penjualan, kerugian dia yang tanggung. Kita ambil hak kita saja tadi 500.000 lagi, sisa berikan ke dia. Untung dia 200. Masya Allah, terlambat bayar, untung lagi 200. Macam itu dalam Islam, betul. Tapi sebaliknya, kita sudah jual rumah kepada dia, baik nama nanti, tapi silakan tempati rumah, tak ada masalah. Ternyata anaknya Masya Allah 12. Rumah yang bagus tadi berubah menjadi rumah yang rusak. Adalah ini berlubang, itu yang anak melempar ke atas lubang atapnya, rusak rumahnya. Terjual oleh kita tadi cuma 900. Kurang hak kita kan 100. Fulan, Anda silakan tinggalkan rumah ini karena sudah ada pembeli yang baru, Anda tidak mampu, dan Anda masih utang kepada saya 100.000 lagi karena cuma terjual sekian. Ini yang halal. Kalau dia tak mau bayar, Ustaz, tak mau bayar macam mana lagi? Nanti dia akan jadi bayar dia. Kalau tak ada barang jaminan yang lain. Kalau tidak ada barang jaminan yang lain, karena untung dan rugi dari penjualan barang tadi milik si pembeli. Baik. Jelas Ibu? Allah berkati. Tinggal 7 menit. Tadi pasaran saham tadi tak jelas. Gimana Pak? Kalau saham yang dimaksud adalah jual beli saham biasa langsung, umpama dapat tarikah warisan atau waris rumah harga seumpama 2 juta ringgit. Bersyirikat dalam hal ini fahum syuraka, kata Allah Subhanahu wa taala fi thuluts. Bersyirikat dalam hal ini. Ahli warisnya satu laki satu perempuan. Berapa untuk laki-laki? 2/3, perempuan 1/3. Anggap tadi nilai harga rumah tadi adalah 300, biar mudah bagi 3 juta. 3 juta cukup ya? 3 juta. Yang si anak laki-laki dia kata, ini jangan kita jual. Ini carikah orang tua kita. Banyak kenangan di sini. Tak baik kita jual. Yang si anak perempuan dia butuh. Maaf. Astagfirullah. Lupa saya lagi taib. Dia perlu uang. Anak-anaknya perlu uang, suaminya perlu tambahan modal usaha, dia perlu uang. Dia punya saham 1/3 rumah tadi. Lalu dia kata, ya cari pembeli. Pak Bobi, Anda kan teman baik dengan saudara saya tuh. Ya. Mau beli saham saya di rumah itu 1/3 sebagai warisan saya? Itu nilainya sekarang berapa Pak Bobi 1/3? 1/3 semuanya sih 3 juta sih bisa dijual. Berarti 1/3 1 juta. Udah saya jual ke Pak Bobi 950. Jual saham kan nih? Sebentar dulu, ini saham yang biasa. Ini saham yang biasa dulu. Saya jual saham kepada Anda 950. Boleh. Sehingga dia yang bersyirikat kepada saudaranya tadi, yang si adiknya sudah keluar. Tetapi kalau di bursa ada persyaratan untuk membeli saham yang halal. Pertama, perusahaan yang dibeli tidak bergerak dalam kegiatan yang diharamkan. Bukan perusahaan rokok, bukan perusahaan bank riba, bukan perusahaan insuransi yang riba. Perusahaan umpamanya perusahaan apa yang besar perusahaan?
makanan, perusahaan makanan. Kita beli itu. Persyaratan pertama itu. Persyaratan yang kedua, tidak ada dalam akta pendirian perusahaan itu bahwa perusahaan boleh menambah modal dengan cara pinjaman ke bank riba. Biasanya perusahaan kalau kurang modalnya, ingin menambah membesarkan usahanya, kemana dia pinjam modal? Ke bank. Dengan cara apa? Cara riba. Kalau ada klausul ini, maka berarti karena saham berarti kita memiliki sebesar saham kita. Kalau kita beli 10 per 100, berarti 10 per 100 kita memiliki. Kalau ada klausul ini dalam akta pendiriannya, berarti kita menyetujui riba, dan 10% kita kena riba. 10% kalau angkanya 1 miliar ringgit, lumayan dosanya. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada perusahaan yang tidak ada klausul ini dalam akta pendiriannya? Biasanya tidak ada. Tidak ada. Biasanya itu ada terus, sehingga tidak ribut mereka untuk melakukan demikian. Tetapi ada sebagian, kalau ingin beli saham di internasional, ada beberapa perusahaan internasional yang tidak ada akta itu. Biasanya Syekh Yusuf Al-Shubaili mengeluarkan list, mengeluarkan daftar perusahaan-perusahaan yang bersih, yang menurut dia tidak ada lagi yang haram. Beli dengan cara beli 3 hari, kemudian jangan dijual dulu. Sebelum 3 hari, sebelum berpindah kepemilikan kepada kita, keluar bukti sertifikat bahwa kita memiliki saham di perusahaan itu dari bursa saham, pasar saham yang kita beli, atau dari, kalau di Indonesia dari Bank Merkazi, dari Bank Indonesia. Jangan dijual dulu. Biasanya kalau di bursa, beli pagi, siang naik, jual patah. Kalau dijual, berarti Anda menjual barang yang belum diterima, karena terimanya nanti 3 hari. Menjual barang belum diterima sama dengan judi. Tadi saya bayar uang pembelian saham yang umpamanya 1.000 juta ya, 1.000 juta ringgit. Ini sekarang naik 1.000 juta, 1.200 juta. Padahal belum saya terima, kan terima 3 hari. Berarti 1 juta dibayar, kemudian ambil 1.300.000. Tukar ringgit dengan ringgit tidak sama. Tidak sama nominalnya, ini adalah riba. Tapi kalau sudah diterima, berarti saya memiliki perusahaan yang halal tadi sekian per 100. Sama tadi dia menjual hak tarikah tadi. Maka kalau ingin masuk di bursa, baca dulu buku yang baik. Banyak yang tak halal. Ada buy and margin, ada feature, ada forward, ada hedging yang diharamkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Fatwa-fatwa ulama-ulama internasional, lembaga internasional mengharamkan hal tersebut. Feature tak boleh. Feature tu macam mana? Cuba, macam mana feature tu? Tak kena tanya yang saya pun tak pernah main dengan feature, tapi tak pernah dengan feature. Kalau feature tak boleh sebab dia kita macam speculate tempat. Feature tu kita tanya ke seorang atau kita tahu ini perkiraan, future trading untuk barang. Perkiraan barang ini naik harganya pada saat setahun ke depan. Apa-apanya? Beras, getah naik perkiraan setahun ke depan, angkanya sekarang per kilonya 1 ringgit. Perkiraan ke depan getah dunia berkurang, ini akan naik menjadi bisa sampai 2 ringgit. Jelas? Kita beli di pasar internasional, mesti dari Brazil bisa melalui pasar bursa trading bisa. Kita beli umpamanya 100 ton getah. Terimanya kapan? Nanti setahun lagi. Kan kita pikirkan nanti setahun depan naik. Pada waktu kita beli, kita bayar duit atau beda uang atau tidak? Tidak. Uangnya nanti juga. Nanti juga setelah setahun lagi. Berarti akad sudah, dan ini mengikat akadnya. Karena di pasar bursa mengikat semua akadnya. Berarti akadnya tidak ada uang dibayar, tidak ada barang diterima.
Termasuk jual beli kali bil kali ni kata Rasulullah haram. Rasulullah mengharamkan jual beli hutang dengan hutang. Barang tidak ada, uang tidak ada. Haram ini hukumnya. Kecuali salah satu harus diserahkan. Uang diserahkan di depan tak ada masalah. Nanti setahun lagi terima barang. Ini jual beli salam namanya. Harga lebih murah karena uang di depan. Atau getah kita terima dulu, nanti uang tahun depan, tahun muka uang. Ini jual beli kredit namanya. Harga lebih tinggi tapi boleh. Ini sudah boleh kita jual. Kita terima walaupun nanti utang tahun depan kita. Ini sudah boleh kita dapat untung. Kita putar lagi, jual beli lagi boleh. Tapi tidak uang kita bayar pada waktu akad, juga tidak barang kita terima, maka ini hanya janji saja yang mengikat. Dan ini akad hutang dengan hutang adalah haram. Pun di pasar barang internasional tersebut, tidak ada dia akan menyerahkan getah kepada anda 10 ton ke rumah anda, tidak mungkin. Hanya pada waktu tahun depan itu anda lihat, ternyata betul getah harganya RM2 per kilo. Untung anda umpamanya tadi beli 10 ton, RM1 kalilah. Berapa tuh? Berapa? 10 juta? Berapa? Cepat. Berapa saja untung umpamanya 1 juta ringgit umpamanya untung. Dia kirim uang, si penjual getah mengirim uang kepada anda 1 juta ringgit. Andai turun, bukan selisih harga keuntungan itu dikirim kepada anda, karena sudah itu kan getah anda. Andai turun menjadi 90 sen namanya, 90 sen per kilonya, anda yang bayar. Bayar anda sekitar namanya RM100.000. Selisih harga antara tadi yang anda beli RM1 dengan 90 sen. Jelas ini? Ini sama dengan judi. Makanya mereka mengatakan bursa itu sama dengan kasino. Kan judi ini. Uang dengan uang tidak ada serah terima barang. Allahu musta'an. Kalau ingin masuk, ini memang pasar modal itu pasar modal, yang modal sedang berputar. Akan tetapi diatur oleh Yahudi, diatur oleh orang-orang yang kapitalis yang tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, semua mereka lakukan. Baik, Allah barik fikum. Lewat 3 menit, siapa yang salah? Masih dimaafkan? Silakan Ibu. Boleh tak kita jual buah, tapi buahnya belum keluar, kita jual kawasan tu macam pajak. Pajak. Buahnya belum ada, belum keluar dari lagi. Tapi kita pajak pohonnya. Kita jual Buah apa ini mamanya? Mangga lah, sebenarnya kan mangga. Di sini ada mangga? Ada mangga. Kita ada kebun durian. Mangganya belum berbuah lagi. Belum berbuah mangganya. Bila berbuah, awak akan ambil semua, tapi sekarang awak Sudah berbuah atau belum mangganya? Tapi sudah dibeli. sudah beli buahnya dipajak. Sebentar. Belum beli tanah lagi. Pohonnya buat pajak buahnya. Pokoknya sudah. Spekulasi. Pokoknya pohonnya sudah ada, tapi tidak musim buah. Lalu kita katakan saya beli dari kebun ini mangga harga sekian. Anggap umpamanya Beli buahnya. Jadi bila berbuah, saya akan beli semua. Jadi bayar sekarang. saya akan beli semua, bayar sekarang kan? Saya ambil semuanya kan? Bayar sekarang. Belum berbuah dia, dan seakan dari kebun yang ini. Ada bunga lah, ada nampak bunga itu. Bunga ada nampak. Agak-agak lah, boleh agak. Okay. Ada bunga, bahkan ada yang keluar sikit, tak apa juga. Ini juga gharar. Tak boleh. Karena dibeli pada waktu itu harganya berarti murah atau mahal atau sama harganya? Murah. Tetapi risikonya kecil atau besar? Besar. Siapa tahu ini bunga, hanya bunga saya tak pernah keluar jadi buah, atau keluar jadi buah setengah saja, setengah lagi busuk. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ini. Biasa mereka menjual kurma
sudah muncul kormanya, tetapi belum lagi keras, belum matang. Kalau matang kan jadi barhi dia. Barhi itu sudah ada rasa apa namanya? Kelat. Kelat namanya. Saya ini sama ya berarti. Pahit tak, tapi kelat enak. Ada manis-manis kelat enak. Barhi namanya. Kalau sudah jadi barhi, boleh dijual. Berarti sudah mulai matang, sudah bisa disimpan dan bisa dijual. Kalau masih belum jadi barhi, masih hijau sama sekali, ini kata Rasulullah, nahaan bai'i thimar qabla budu salah. Rasulullah melarang menjual buah sebelum bisa siap untuk diambil atau dipanen. Terjadi biasa diberlakukan jual beli seperti itu, kemudian terjadi musim hama datang. Karena kalau sudah matang jadi barhi, hama datang tak mengganggu lagi. Tapi sebelum itu akan terganggu oleh hama. Datang hama, jaihah, dan si pembeli rugi. Karena tadi uang biar dia muka, biar murah. Cash di muka, tunai di muka. Si penjual tentu tak mau lagi kembalikan uangnya, kan kamu sudah beli. Si pembeli berkata, itu saya beli apa tak ada busuk semua. Ya, itu kan risiko. Ini risiko yang besar dan gharar. Amal an, kata Rasulullah, mulai sekarang ini la tabi' hatta tabdu salah. Kata Rasulullah, jangan jual sampai mulai dia menjadi barhi, menjadi matang. Ketika itu baru boleh. Bagaimana menentukan matangnya? Apakah semua pohonnya sudah mangga umpamanya sudah sudah tua semuanya? Tak bisa. Pasti ada yang sebagian tua, pasti sebagian yang masih berbunga. Cukup satu saja dari semua, ada 300 pohon umpamanya. Satu saja kita lihat, wah, Masya Allah, ini dah tua satu ni, sudah boleh jual semuanya. Jual semua dengan perkiraan bil kharsi boleh. Biasanya hasil dari kebun saya sekian, sekarang saya jual hasil semua kebun saya ini kepada anda angka sekian. Jangan sebutkan kilonya. Kalau kilo bisa jadi seperti sama, itu bisa jadi tidak. Tapi dengan perkiraan saja. Perkiraan silakan anda beli harga sekian. Uang di awal boleh. Ini tidak akan terkena jaihah hama lagi. Kemudian dia tentu akan ambil petik tidak semuanya. Kalau dia ambil semuanya sama dia, rugi juga dia. Apa yang terjadi di pasar? Apa yang terjadi di pasar? Harga hancur. Karena banjir mangga. Dia ambil mana yang matang sekali, dia ambil yang bagus, matang pohon, itu yang dijualnya pelan-pelan. Nanti hampir matang pohon dijualnya pelan-pelan. Lambat-lambat dijualnya. Sehingga mengatur harga pasar juga. Kalau belum ada sama sekali, boleh. Tapi jangan bilang dari kebun yang ini. Namanya salam. Ini biasa sahabat lakukan dahulu. Kunna nuslifu fis thimari li sanatin salas sanawat. Kami jual beli salam, jual beli salaf selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Panen tahun depan saya beli sekarang. Pada Bobby dia punya umpamanya mangga sekian. Tapi saya tidak boleh mengatakan harus dari pohon mangga anda, Bobby. Tidak boleh. Karena yang pohon mangga dia mungkin berbuah, mungkin tidak. Saya hanya menyatakan spek mangganya. Saya mau mangga apa namanya? Harum manis atau saya mau harum manis. Kelasnya A. Kelas A biasanya besarnya tertentu kan? Kelas A. Hah? Tayyib. Grade E. Kalau E grade cocoknya kan ya. Grade E. Tayyib. Sebanyak sekian ton. Tidak boleh saya sebutkan harus dari kebun anda. Karena siapa tahu kebunnya tidak sampai sekian ton, ini jual beli gharar. Dia wajib nanti pada waktu perkiraan yang disepakati tadi, yang disepakati bahwa akan terjadi panen besar, panen raya, bahwa dia menyediakan kepada saya mangga harum manis, grade-nya E, kemudian sekian ton, diantar ke gudang saya. Baik dari kebunnya dia ataupun kebun manapun juga. Kebunnya tak berbuah, dia wajib menghadirkan. Tak bisa dia datang, Ustaz, kebun saya tak berbuah, uang Ustaz habis ya. Tidak.
Saya dah bayar wang, anda wajib memberikan kepada saya salam buah tadi. Tapi kalau dari pohon yang tertentu harus matang dahulu. Kita nak beli dari pohon ni tak boleh, kecuali harus matang dahulu. Harus matang satu saja cukup, sudah boleh dijual belikan. Kalau untuk padi banyak sih kan? Tak ada, jarang ya. Padi tak ada ya. Ada. Kalau untuk padi matangnya dengan dipicit namanya. Picit keras di dalamnya sudah boleh dijual. Sudah beli isinya, kadang masih ada isi air, ada yang dah keras. Yang dah keras itu boleh dijual. Kalau masih udah bersih tapi tak keras, tak boleh dijual. Walaupun ada satu biji padi yang sudah keras, sudah boleh dijual semuanya. Kalau tidak boleh dijual, termasuk menjual barang yang belum, menjual buah yang belum matang. Dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya Pak. Online. Ya. Online tadi. Ya. Tak haram kalau beli barang online. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kita mazhab jumhur para ulama boleh. Online boleh. Ulama selain mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau dibayar dengan kredit kad. Baik. Sebentar, masalah kredit kad sudah kita bicarakan tadi di masjid. Selama kalau ada rekamannya, cari rekamannya. Sekarang kita bayar dengan kredit kad, tunai apa tidak namanya? Tunai, karena langsung kan seperti saya katakan tadi contohnya. Saya beli dari beliau, lalu saya tak punya uang, kata saya kepada Bobby, bayarkan. Ya, bayarkan. Saya dengan dia, angkatnya tidak ada masalah, bagi dia halal, terima hasil penjualannya. Cuma ketika dengan Bobby ada persyaratan dan pertambahan, kata Bobby, tak bisa, saya juga mau untung juga. Bukan dia aja mau untung, saya mau untung juga. Ada pertambahan. Berapa persen, sekian persen. Maka saya dengan Bobby ini angkatnya adalah haram. Tapi insya Allah tidak terjadi Bobby ya. Itu contoh saja ya. Baik. Akad jual belinya sah, tapi kartu kreditnya antara bank dengan kita itu yang berdosa. Ada persyaratan pertambahan dan ada denda keterlambatan. Jadi tak boleh lah. Kredit kad tak boleh, tapi belanja boleh. Yalah. Menggunakan kredit kad tak boleh lah. Ya, tak boleh. Tapi kita belanja boleh. Artinya barang ini kita beli dengan kredit kad tadi halal barangnya. Sama juga sering pertanyaan beli rumah dengan cara kredit loan ke bank, riba. Loannya haram, kan ada pertambahan, ada denda keterlambatan. Tetapi kalau sudah lunas rumahnya, berarti akad riba sudah selesai kan? Rumah milik saya dengan beli tadi dengan developer dengan pengembang, halal akadnya. Boleh tempatin? Boleh. Boleh dijual? Boleh. Halal. Kalau belum selesai bertaubat, cara bertobatnya hentikan akad riba tadi. Bagaimana cara menghentikan? Tentu dibayar, tak mungkin tak dibayar. Yang dibayar berapa? Pinjam tadi umpamanya 1 juta, dengan tambahan bunganya menjadi 1.500.000 atau 2 juta. Berapa yang kita bayar? 2 juta atau 1 juta? Di bank berapa bayar ke bank? Kewajiban kita cuma 1 juta. 1 juta lagi bilang ke bank, ini riba, saya tak mau beri riba oleh bank. Bisa? Bisa, tak masalah, bisa. Macam mana? Tidak satu pun hukum legal positif, hukum di negara, setiap negara di dunia ini yang melegalkan riba itu. Kalau anda terdaftar tertulis hutang 1 juta, 1 juta. Lalu bank ingin ambil bunganya dari kita, tak bisa dia pakai jalur hukum. Dia tak bisa menggunakan pengacara, tak bisa menggunakan polisi, tak bisa pengadilan, tak bisa. Biasanya dia pakai apa namanya? Debt collector. Debt collector kan ya, preman kan ya, orang-orang jahat, orang-orang begajul, begajul namanya.
Mereka yang datang untuk nakut-nakuti kita. Karena secara hukum tak bisa. Maka bila datang preman debt collector tadi ke rumah, beli makan, datang untuk salat, ajak dia solat. Ingatkan dia, Anda jangan mau jadi menolong orang riba bank. Anda jadi riba juga tak halal bagi Anda, keluarga Anda. Ada seperti ada salah seorang jamaah bilang begitu, Ustaz, saya tidak takut hadapi dia. Itu kadang dalam kolektor. Saya ajak dia makan, saya ajak solat, tak pernah datang lagi setelah itu. Tak pernah datang lagi. Kan bagus jadi solat. Dia kolektor tak pernah solat, sekarang jadi solat ya. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Cukup saya. Tapi kalau umpamanya khawatir kita dengan anak isteri, kita mungkin berani. Tapi khawatir datang debt kolektornya, kita tak ada rumah. Diancam-ancam, marah, teriak-teriak dia segala macam. Apa boleh buat? Darurat keluarga kita, harga diri kita akan dirusak dia. Ya, bayar sajalah, macam mana lagi. Tapi kalau memungkinkan, ada yang berani, bisa-bisa, insyaAllah. Cukup Syekh. Maknanya kita tak boleh kerja di bank. Kenapa ibu? Kerja di bank. Sekarang tanya. Kerja di bank yang ada ribanya. Bukankah tadi kita katakan Rasulullah mengutuk orang yang pemberi makan riba? Pemberi makan riba berarti yang berhutang kemudian bayar berlebih. Kemudian orang yang makan riba, yaitu memberikan pinjaman, nanti bayar berlebih, dapat dia ribanya, makan riba. Dikutuk oleh Rasulullah SAW, dilaknat. Kemudian katibah, penulis akad riba, penulis ribanya tadi, lawyer, tukang riba, tukang bank. Bank kalau bagi kredit, dia nulis atau tidak? Dia menulis permohonan terimanya semua di prosesnya. Saksi siapa saksinya? Para pegawai-pegawai. Maka tidak boleh bekerja di perusahaan bank riba. Bagian lain di bank. Di bank riba itu. Tapi dia kata di bagian lain lah. Bagian lain. Bagian security. Taib. Security berarti jaga keamanan kan? Agar bank ini aman, ribanya saya jaga. Halal tak gajinya? Boleh lah, maknanya tak boleh lah. Tak boleh apapun dengan bank, tak boleh. IT Bagian cleaning service, bersih-bersih. Agar ribanya, banyak orang tahu riba, saya bersihkan dengan bagus. Kalau kotor kan tak ada yang mau pinjam riba. Tak boleh semua. Allah barik fiik. syariah lain Macam mana saya? Kalau pegawai bank syariah, saya selalu mengatakan bank syariah yang ada di Indonesia, mungkin di Malaysia tak jauh beda, masih perlu diperbaiki banyak. Bila saya selalu mengatakan kepada murid-murid saya pensyarah, saya PhD pensyarah di Universitas Ekonomi Islam, saya selalu katakan kepada mahasiswa program magister saya, yang kebanyakan mereka adalah para pegawai di bank-bank syariah di Indonesia. Saya katakan, Anda bekerja di sana, Ustaz, kalau begitu saya keluar saja Ustaz, karena belum syariah murni. Anda bekerja di sana bisa memperbaiki dari dalam. Kalau saya, teman-teman, Ustaz yang lain, kalau di sana hanya sekedar mengatakan saja, tak bisa memperbaiki. Maka Anda di sana kewajiban bukan sebagai mencari nafkah bekerja saja. Kewajiban Anda mempelajari syariat Allah dengan baik dan perbaiki dari dalam. Banyak yang bisa Anda perbaiki. Ada beberapa mahasiswa saya sering ditelepon, alhamdulillah Ustaz, akad ini bisa saya kerjakan tanpa ada keterlambatan, tanpa ada riba. Padahal bank syariah juga ada ta'zirnya kan, ada keterlambatan. Bisa. Alhamdulillah Ustaz, ini harusnya yang beli bank harus beli dulu. Memang betul saya suruh beli dulu. Saya bikin kredit, pembiayaan saya beli dulu atas nama bank, kemudian saya jual kepada nasabah, kepada customer dengan cara tidak tunai dan tidak ada denda. Bisa Ustaz? Alhamdulillah. Berarti dia betul-betul membantu orang, karena bagaimanapun kaum muslimin butuh rumah. Tapi dengan riba, bagi kaum muslimin lebih baik ngontrak atau tinggal di rumah mertua daripada pakai rumah riba.
Ya kan? Ya, saya lama tinggal rumah mertua. Pulang S3 PhD dari Arab Saudi, tak ada kerja, tak ada bawa duit, tinggal rumah mertua setahun, alhamdulillah. Mertua kan senang, anaknya ada teman, ada cucu. Alhamdulillah kumpul semua di rumah mertua. Ya. Kalau yang di bank syariah, kewajiban dia jadi bertambah. Bukan saja mencari nafkah dengan bekerja, tapi memperbaiki sistem ini sehingga banknya betul-betul syariah, sehingga bukan sekedar menjual agama, menjual syariat, dan membantu kaum muslimin mendapatkan kebutuhan mereka dengan halal. Cukup Syekh? Cukup insya-Allah taala. Dia nak soal. Kasih pulang. Silakan. Saya nak tanya, macam dalam Islamik tu, kita beli rumah, kita bayar tiap-tiap bulan tu dikira macam sewa. Sewa pada bank. Kita bayar sewa pada bank. Bukan kita bayar ansuran. Kalau ikut dia punya term dia lah. Term tu sebenarnya kita bayar, kita beli rumah tu sebenarnya 100,000. Tapi dalam 20 tahun kita bayar 200,000. Maknanya ada lebih 100,000 lah bank ambil. Ya. Sewa akadnya sewa beli. Tapi akad itu Sewa beli. kita bayar sewa dengan bank dia. Sewa nanti berpindah setelah 20 tahun berpindah pemiliknya kepada si penyewa. Baik. Ini sebentar. Kalau terlambat bayar tak ada masalah. Terlambat bayar dia akan ada charge lah. Charge itu apa artinya? Denda, penalti. Penalti itu bahasa Arabnya riba. Penalti bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya riba. Santai. Ada yang seperti tadi dengan akad murabahah namanya. Karena bank nanti ada boleh memilih. Kalau Indonesia boleh pilih dia. Ada akad murabahah yang bank beli dulu dijual. Jual putus. Ada juga yang akad bai' jari, sewa beli. Sewa beli ini dia lanjutan dari akad jual beli putus, tetapi lebih zalim daripada murabahah tadi, jual beli putus. Karena ini lanjutan dari pada tahun 1871 kalau saya tidak salah, Prancis membuat akad ini pertama, sewa beli tersebut. Kenapa dibuatnya akad sewa beli? Karena kalau sudah beli putus, beli dengan cara angsuran, itu di dalam legal hukum langsung menjadi pembeli. Sehingga kalau umpamanya tidak bisa bayar, harus diwakilkan lagi untuk dijualkan, tak bisa jual langsung. Diwakilkan oleh si pembeli tadi, dan pembeli tidak mau lagi biasanya. Walaupun dia mau, tapi secara hukum susah untuk mengambilnya kembali. Dibuatlah akad sewa beli. Apa artinya? Nanti setelah sewa 20 tahun jadi milik anda, tapi selama ini akadnya sewa dulu. Kalau anda tak bayar, sewa tinggal keluar, ditendang keluar. Kan sewa, tak bayar uang sewa keluar, tak sewakan ke yang lain. Satu. Kemudian juga bila rumah ini rusak, kan kita sewa cuman kan, bocor atapnya, penuh safety tanknya, sanitarinya, airnya tak betul. Kalau kita sewa, betul-betul sewa, siapa yang perbaiki? Bank. Karena rumah dia. Kalau kita sewa orang kan kita sudah, rumah kamu hancur. Tapi bank kan katakan kepada kita, nanti kan jadi milik kamu. Kalau hancur kamu juga rugi sendiri. Makanya tumpang tindih kezaliman. Dia pindahkan kezaliman kepada anda semuanya. Pada tahun terakhir anda tak bayar-bayar lagi, kan sewa selesai. Berarti anda tidak sewa 20 tahun, sewa 19 tahun. Sewa setahunnya lagi tidak ada, keluar. Padahal sudah anda sewa dengan harga yang mahal, bukan sewa dengan harga biasa. Karena sewa harga yang mahal ini sebagian menutupi harga beli. Bank juga tak bodoh. Itu bukan sewa normal. Sewa dengan harga yang tidak normal, tidak biasa. Dengan demikian anda kezalimannya lebih besar. Ini pintar orang-orang kapitalis, orang kufar itu buat akad. Macam tu dibuatnya akadnya. Wallahu musta'an. So lebih lanjut nanti kami akan buat khusus Amin dan Daurah ini memperincikan buku ini sampai selesai. InsyaAllah Ustaz dah setuju. So you can register yourself. Kita akan bincang video. So
case by case. Supaya benda ni dipahami dengan lebih jelas. Jadi the Q&A will be on the second session. Kita akan buat 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Dan hari kedua tu setengah hari dia soal Q&A terhadap tajuk tadi yang dibentang untuk ada urutan muka surat. That's best. Doakan saya sehat dan tidak sibuk. Kerana saya sebelum sakit saya tu ngajar program magister, ngajar program PhD di 5 universitas di Indonesia. Semua saya ajar fikih muamalat, saya ajar fikih muamalat, buku ini saya ajar. Di Kementerian Keuangan juga saya mengajar. Kementerian, para pegawai Kementerian Keuangan buat jaga syariah. Ya, doakan saya sembuh dan tidak terlalu sibuk. Semoga insya-Allah bisa. Ya, tetapi sekarang yang ada rekaman-rekaman di radio, di YouTube, itu bisa istifadah dari itu. Insya-Allah taala. Kira dalam YouTube Ustaz pun dah 2 jam dah dengar. Oh, sampai. Kira ni saja. Dalam YouTube yang ada YouTube. Kita dah Kalau ada masa nak baca, buku juga ada. buku ada. Cukup sudah, insya-Allah taala. Cuman pendalaman lagi nanti insya-Allah. Semoga ada waktu ziarah lagi, kunjung lagi, insya-Allah kita bahas insya-Allah. Allah barik fiik. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.